Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi dan juga properti. Yang dimana teman-teman juga ketahui di perdagangan hari ini atau 2 hari ini, saham-saham yang bergerak di bidang properti atau juga konstruksi sedang naik cukup signifikan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat news juga kita lihat di berita-berita belum ada news yang pasti keluar untuk mendongkrak harga ini kenapa bisa naik, tetapi ya seperti yang saya pelajari secara klasik technical analysis, news yang paling cepat tersampainya informasi adalah charting itu sendiri atau price action itu sendiri, teman-teman. Jadi di sini kita akan lihat apa yang terjadi di saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi atau juga properti, dan apakah kita masih bisa manfaatkan momentumnya untuk masuk di saham-saham yang bergerak di bidang properti dan konstruksi ini. Oke, kita akan langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Seperti biasa, teman-teman dapat perhatikan indeks kita masih dikatakan sangat sehat, yang dimana dia telah memberi area konsolidasinya dan dia telah membuild ke atas, dan dia di perdagangan beberapa hari ini telah terjadinya koreksi, dan itu masih sehat-sehat saja dan masih sah-sah saja, yang dimana indeks kita membutuhkan effort yang lebih kuat untuk memberi area konsolidasinya dan dia istirahat sejenak untuk lanjut naik, dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk indeks kita. Nah, seperti yang teman-teman ketahui sebenarnya di indeks lain indeksnya sudah jatuh cukup dalam, teman-teman. Seperti Nasdaq sendiri kalau teman-teman perhatikan indeksnya jatuh, drop gitu. Nah, teman-teman dapat perhatikan drop yang dimana juga terkena dampak isu di Eropa, perperangan antara Rusia dan Ukraina, tapi indeks kita masih turun dengan kondisi sehat, yang dimana juga tertopang oleh komoditi, dan juga teman-teman dapat perhatikan indeks kita asing itu masih masuk ke dalam, foreign itu masih inflow, jadi masih aman untuk kita trading dalam kondisi yang sekarang. Nah, yang penting kita tahu opportunity di mana yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa make money gitu. Nah, yang pertama kita akan langsung saja membahas pertama itu saham yang bergerak di bidang konstruksi. Yang pertama kita ingin membahas saham Wika dulu. Kita ingin membahas saham Wika dulu. Nah, untuk Wika sendiri teman-teman lihat secara major trend di sini dia bearish. Di sini teman-teman dapat perhatikan di sini dia bearish ya kan. Baru di sini dia mencoba build ke atas, namun gagal, dia kembali bearish ke bawah. Nah, kita akan lihat di sini, kita akan potong historinya di sini dulu, kita akan mencoba forecast history dia yang dari sini, teman-teman. Nah, kita coba lihat secara price actionnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman dapat perhatikan di sini, ini sebenarnya adalah area demand zone kita. Ini adalah area demand zone yang telah kita tandakan. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan sebenarnya ini adalah area demand zone, dan juga teman-teman dapat perhatikan sebenarnya kalau kita lihat metodenya, nah, ini seperti dia seolah-olah membuat double top, dia telah membreak area neckline-nya di sini ya kan. Nah, dia telah membreak area neckline-nya di sini dan dia drop ke bawah. Nah, teman-teman dapat perhatikan di saham Wika sendiri. Kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham Wika ini atau tidak, kita lihat di sini. Nah, sebentar ya. Ini adalah area resistance satu yang dimana dia telah break. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah area resistance satu yang telah dia break. Sebentar ya, kita adjust dulu. Nah, area 1010 dia telah break satu tick di atasnya aja. Kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham Wika ini, teman-teman masih bisa coba masuk di saham Wika ini secara dia masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, kita lihat dulu. Nah, masih ada potensi mengalami kenaikan, kita lihat ada range berapa persen dia untuk bergerak ke harmonic resistance-nya, ada sekitar 6%. Jadi, teman-teman bisa coba masuk di open market besok, teman-teman bisa coba masuk. Tapi ingat teman-teman, kalau dia membuat gap terlalu tinggi, teman-teman lebih baik jangan masuk. Kenapa? Saya lupa mencoba menceritakannya, yang dimana kalau seandainya pun harga opennya terlalu tinggi meninggalkan gapnya, lebih baik kita tidak usah masuk dulu teman-teman, tapi kita bisa kasih toleransi dia masuk di 1030. Jadi kalau seandainya besok di open market dia
opennya di 1030, teman-teman masih bisa masuk. Kenapa? Walaupun dia opennya beda di harga sekarang, setidaknya dia tidak membuat gap, teman-teman. Dia masih menutup melalui shadow-nya ini, gitu. Jadi walaupun besok dia open gap sekitar 1,5%, teman-teman masih bisa coba masuk di saham Wika ini, gitu. Atau kalau seandainya dia misalnya open di 130, dia mencoba retest ke bawah, itu bisa teman-teman manfaatkan momentumnya untuk masuk gitu. Nah, untuk area stop loss, teman-teman bisa letakkan stop lossnya itu di kisaran 990 aja, teman-teman. Ini adalah area stop loss kita. Jadi di level harga 990 adalah area stop loss kita apabila teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham Wika ini atau tidak. Oke, ingat yang penting ketika kita menjalankan suatu metode, yang paling penting itu atau yang mengatakan metode itu bagus atau tidak adalah ketika teman-teman menjalankan metodenya dengan stop loss. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham WAS kita. Kita akan melihat saham WAS kita. Saham WAS kita di perdagangan hari ini ditutup cukup signifikan plus 9,52% di level harga 575, yang dimana teman-teman perhatikan juga dia telah membreak area ini, area resisten become supportnya, yang dimana dia telah kembali memasuki area area resisten become supportnya nih, teman-teman. Jadi kalau untuk WAS kita sendiri sebenarnya untuk range dia stop loss cukup gede, sekitar 5,5%. Tapi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham ini atau tidak gitu. Kalau seandainya di open market besok teman-teman ingin coba masuk, apabila teman-teman tipe trader yang agresif, teman-teman bisa masuk. Atau kalau teman-teman yang tipe lebih safety, teman-teman bisa tunggu dia coba pullback ke bawah, baru teman-teman entry gitu. Jadi rasio stop loss kita jauh lebih kecil. Untuk stop loss kita di 540 aja. Itu adalah area stop loss kita, teman-teman. Oke, untuk WAS kita masih menarik. Yang penting teman-teman watchlist aja. Kalau seandainya dia bisa dikasih retest dulu sekitar, bentar ya kita lihat dulu berapa persen, sekitar 3-4% atau 2,5% di 560, teman-teman bisa coba masuk di saham WAS kita ini. Jadi di sini kita mencoba lebih seobjektif mungkin. Kalau seandainya dia retest, itu jauh lebih sehat untuk risk to reward kita gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas saham PTPP. Kita melihat saham PTPP seperti apa. Untuk PTPP sendiri, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya di sini sudah jelas ini adalah area supportnya atau adalah area demand zone, kita bisa katakan seperti itu. Yang dimana apabila di perdagangan semalam teman-teman melihatnya, pasti teman-teman masuk gitu. Dan juga saya pribadi tidak memperhatikan saham konstruksi ini semalam, terlalu fokus di saham yang bergerak di bidang energi gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk PTPP sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini adalah area di supply zone dia. Ini adalah area supply zone dia, teman-teman. Jadi untuk range dia bergerak jauh lebih kecil, dan ya saya pribadi jauh lebih tertarik di saham apa itu, teman-teman, antara WAS kita atau Wika gitu. Sebenarnya sih untuk konstruksi ini sama aja bergerak satu pasti bergerak semua gitu. Jadi kembali di teman-teman tertariknya di saham yang bergerak yang dimana, apakah Wika atau WAS kita atau juga PTPP. Nah, yang penting teman-teman tahu reasonnya masuk aja gitu. Jadi kalau seandainya pun PTPP teman-teman pengen mencoba memaksa masuk, ya kembali tunggu dia retest memasuki area-area ini. Ini adalah area yang bagus yang teman-teman bisa manfaatkan di 985 sampai 975. Itu adalah area yang bagus teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham PTPP ini gitu. Oke, selanjutnya kita melihat saham ADI. Kita melihat saham ADI. Untuk saham ADI sendiri, teman-teman dapat perhatikan sebenarnya di sini adalah area support dia, tetapi dia tidak sampai di area support, dia kembali di upkan ke atas. Nah, kalau untuk ADI sendiri sebenarnya jauh lebih baik kita melihat ketiga saham yang tadi gitu, teman-teman. Karena untuk range dia bergerak sendiri, ADI sudah sangat terbatas. Kita perhatikan ini adalah area supply zone dia yang cukup kuat yang dia harus lewati. Jadi untuk secara price action kita jauh lebih
prepare ke PTPP, Waskita atau Wika gitu. Kalau secara price action Adi masih kurang menarik walaupun dalam satu bidang, tapi ada tetap perbedaannya untuk secara price movementnya teman-teman. Oke, itu untuk keempat saham yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham yang bergerak di bidang properti. Yang pertama, saya ingin membahas saham Citra. Kita melihat apakah masih bisa ada opportunity untuk masuk di saham-saham yang bergerak di bidang properti ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman dapat perhatikan di sini saya juga sudah analisa sebelumnya saham Citra ini, teman-teman dapat perhatikan di sini seperti dia membuat pola double bottom walaupun tidak sempurna. Dia ini adalah area neckline-nya 1010, dia telah membreak area 1010. Tadi di sesi perdagangan market close tadi saya buat gambarnya ini ketika harga masih di 1040. Sebenarnya ketika dia break di area ini masih berada di area 1040 kita bisa masuk. Nah, sekarang dia sudah running sekitar 6,5%. Kita lihat area stop loss-nya ke bawah ada berapa persen chance-nya? Ada sekitar 5%. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tipe trader yang agresif atau menunggu dia untuk pullback dulu. Jadi kalau saya sih dengan kondisi yang sekarang lebih baik tunggu dia pullback baru kita follow the trendnya gitu. Jadi untuk update-nya nanti teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita akan coba sharing dan juga update untuk saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi dan juga properti. Untuk Citra secara price action sangat menarik. Yang penting kita tinggal tunggu konfirmasinya ketika dia pullback aja. Ketika dia pullback di situ kita akan hajar untuk masuk di saham Citra ini. Nah, selanjutnya kita membahas saham Pewon. Sebenarnya kalau untuk Pewon di jauh hari saya sudah analisa dan juga saya sudah rekomendasikan di video saya yang sebelumnya. Dia sudah running profit dan naik sangat signifikan. Dia telah melewati area take profit kita. Jadi untuk Pewon sendiri saya sendiri belum berani merekomendasikan teman-teman ketika harganya sudah running seperti ini. Kenapa? Resikonya sudah tidak sehat ketika di sini untuk risk to reward-nya, teman-teman. Jadi lebih baik kita lebih prepare ke Citra daripada ke Pewon ini. Kita lebih baik men-skip saham ini dulu. Kenapa? Harga sudah jalan signifikan. Terlepas besok dia masih naik atau tidak, ya udah kita hiraukan saja. Kita mencoba mencari opportunity yang di lainnya aja, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita melihat saham BSDE. Kita melihat saham BSDE. Untuk BSDE sendiri, teman-teman dapat perhatikan di perdagangan hari ini juga dia ditutup menguat, yang dimana di sini dia seperti membuat pola double bottom juga. Ini bottom 1, ini bottom 2, yang berada di area yang sama. Teman-teman dapat perhatikan areanya sama. Kita lihat secara ininya. Ini kita bisa buat area neckline-nya. Kita bisa asumsikan ini sebagai area neckline-nya, teman-teman. Dia telah break area neckline-nya. Nah, di open market besok, apabila teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham BSDE ini, saya sih lihat secara price action menarik dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Untuk area stop loss, kita coba ambil tipis aja. Untuk area stop loss sekitar, sebentar, apabila dia close sekitar 960, kurang lebih sekitar 5% area stop loss-nya, teman-teman. 5%. Untuk area TP1-nya sekitar 1:1 aja, kita lihat dulu. Kalau dia dikasih retest sih jauh lebih bagus gitu. Kalau dia retest jauh lebih bagus. Kita coba lebih prepare ke sini adjustment-nya. Sekitar sebentar ya, kita adjust dulu. Nah, sekitar 5% di 960. Untuk TP1-nya kita buat 1:1 aja, teman-teman, supaya lebih gampang tercapainya untuk risk to reward 1:1. Ini adalah TP1 kita. Untuk TP2-nya sebentar kita lihat dulu harmoniknya dulu. Kita lihat supaya lebih pasti. Nah, untuk TP2-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 1095, atau kalau teman-teman pengen pegang sahamnya dalam jangka medium term, teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop dan follow the trendnya. Besar kemungkinan dia bisa mengenai area 1200 ini, teman-teman. Mungkin dia akan ada reaksi di 1095, tapi besar kemungkinan dia trennya bisa ke atas. Memang secara momentum 2 hari ini dia sangat kuat, jadi kita bisa manfaatkan itu untuk lanjutan kenaikannya gitu, teman-teman. Oke, itu untuk BSDE. Selanjutnya kita melihat saham SMRA.
Untuk SMRA sendiri, teman-teman dapat perhatikan ini saham yang sudah saya analisa berkali-kali. Sebenarnya kita kemarin sudah mencoba masuk di area 755, cuman didorong ke bawah telah mengenai area stop loss kita, dan di sini dia seperti membuat pola double bottom 1 2. Dia telah membreak area neckline-nya di sini di level harga 770. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk di saham SMRA ini, saya mengatakan teman-teman bisa masuk di saham SMRA ini dengan buy on breakout, atau kalau seandainya besok dia dikasih retest jauh lebih bagus, teman-teman. Untuk area stop loss memang cukup gede sekitar 6%, 6,5%. TP1-nya teman-teman bisa letak di 880, TP2-nya teman-teman bisa letak langsung di sini. Bentar ya, kita lihat dulu high-nya di sini. Nah, di level harga 985 gitu. Tapi kalau supaya risk to reward-nya jauh lebih sehat, teman-teman bisa tunggu dia pullback baru up gitu. Nah, kalau teman-teman tipe trader yang safety atau menunggu dia pullback untuk konfirmasi dan risk to reward supaya lebih sehat, ya lebih baik teman-teman catat saham-saham yang saya buat di video ini, teman-teman perhatikan di perdagangan besok. Apabila dia pullback, teman-teman bisa masuk dan manfaatkan momentumnya. Supaya apa? Fungsi pullback itu adalah supaya risk to reward juga jauh lebih sehat, teman-teman. Jadi kalau seandainya dia mencoba meretest area 790 sampai 780, itu menjadi suatu area yang sangat bagus untuk teman-teman masuk di saham SMRA ini. Oke, itu untuk SMRA, teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham ASRI. Kita lihat saham ASRI. Untuk saham ASRI sendiri sebenarnya tidak cukup bagus secara price action, teman-teman dapat perhatikan di sini masih ada naik line yang harus dia lewati. Jadi untuk ASRI sendiri kita tunggu dia melewati area 165, teman-teman. Tunggu dia melewati area 165 baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Jadi misalnya di perdagangan besok di open market bid offer dia 168, 167. Teman-teman bisa masuk ketika sesi perdagangan sedang open gitu. Apabila teman-teman takut harganya gejolak naiknya cukup tinggi. Tapi ingat, jaga-jaga stop loss teman-teman. Misalnya di teman-teman masuk di 167 di open market besok kan, atau di 168. Rupanya dia dikembalikan diturunkan di bawah 165, misalnya di 163, dia false break tandanya kan. Ya udah, teman-teman wajib cut loss dulu gitu, teman-teman. Oke, itu aja mungkin untuk saham-saham yang bergerak di bidang properti. Sebenarnya ada LPCK. Ini LPCK teman-teman dapat perhatikan, sebenarnya saham ini sangat menarik, saham ini teman-teman. Cuman kalau teman-teman perhatikan di bid offernya dia kurang liquid sepertinya. Tetapi secara price action dia sangat menarik, teman-teman. Dia sangat menarik, dia telah membreak area yang telah kita tandakan ini, dia telah build ke atas. Besar kemungkinan dia dalam medium term dia akan capai 1495 ini, atau kita adjust 1500 kayaknya pembulatannya aja nih. 1495 itu adalah area yang besar kemungkinan dalam waktu medium term dia akan capai, teman-teman. Kalau kita lihat risk to reward-nya, kita mencoba melihat risk to reward-nya, stop loss-nya sekitar kita tetap membuat 5%, 5,2%. Untuk area TP1-nya, teman-teman dapat perhatikan sekitar 11%, teman-teman. Sebenarnya untuk LPCK sangat menarik bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk di saham LPCK ini. Cuman kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik atau tidak. Kalau seandainya dia dikasih kembali retest, jauh lebih enak gitu. Jadi risk to reward-nya jauh lebih enak untuk kita tradingkan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham-saham yang teman-teman kita di channel Telegram kita request. Yang pertama saya ingin membahas saham ISAT. Kita lihat saham ISAT. Nah, untuk ISAT sendiri sebenarnya dia telah memberi area supply zone yang telah kita tandakan seperti ini, dan dia telah turun di level harga 5000. Sebentar kita lihat, dia sempat turun terakhir itu di level harga 5000, teman-teman. Dia harga terakhir dia menyentuh itu di level 5000. Kita lihat secara price actionnya, kita lihat dulu. Saya hapus dulu sebentar biar lebih sederhana dan teman-teman dapat lebih memahami hal yang ingin saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini adalah area 5000 yang terakhir dia buat, dan dia dipantulkan ke bawah, kembali ke atas. Kita lihat sebentar secara weekly-nya.
Nah, sebenarnya ini merupakan area demand zone dia, teman-teman. Nah, teman-teman dapat perhatikan ini adalah area kembali area demand zone dia yang dimana dia juga bereaksi di area ini, teman-teman. Kita kembali ke daily-nya, daily time frame, kita lihat lagi. Nah, pas dia, ini adalah area demand zone-nya. Kita lihat untuk area stop loss-nya kalau seandainya teman-teman masuk besok cukup gede 10%, teman-teman. Sangat beresiko apabila teman-teman coba masuk, tapi kalau teman-teman suka investasi, saham ISAT ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Dividennya gede, teman-teman. Dividennya gede. Jadi teman-teman boleh cek di RTI sendiri dengan harga yang sekarang dividen yield dia itu berapa. Saya rasa di atas 10% kalau teman-teman coba beli sahamnya di harga sekarang gitu. Untuk medium term masih menarik, teman-teman bisa pegang saham ISAT ini, dan juga dividennya dia sangat bagus, yang dimana di tahun lalu dia bagikan itu kalau nggak salah di atas 10%. Saya lihat, koreksi kalau saya salah, teman-teman bisa validkan, lihat di RTI berapa dividennya. Secara price action dia memasuki area demand zone-nya yang masih fresh. Di sini adalah area demand zone yang masih fresh. Jadi kalau seandainya pun besok dia masih mencoba retest area 5000, teman-teman masih bisa pertimbangkan masuk. Yang penting gunakan dana yang terukur, teman-teman. Gunakan dana yang terukur supaya ketika forecast kita tidak sesuai price movement-nya, kita rela untuk melakukan namanya pembatasan risiko gitu. Kalau seandainya teman-teman tidak rela cut loss pun ya tidak masalah juga. Kenapa? Saham ISAT ini termasuk saham yang bagus, jadi ya palingan risikonya yang teman-teman terima itu teman-teman tidak bisa trading. Kenapa? Teman-teman sangkut. Tapi teman-teman sangkutnya di saham yang bagus gitu, tidak saham-saham yang busuk gitu, teman-teman. Oke, itu untuk ISAT. Nah, selanjutnya saya ingin membahas saham Medco. Nah, untuk Medco sendiri sebenarnya secara price action masih menarik dan bahkan masih sangat menarik. Teman-teman dapat perhatikan secara price action dia sangat menarik. Dia telah membreak area neckline-nya dan telah membreak area channel trendline bearish-nya. Dia telah retest di 635. Kita berharap dia tidak break di bawah 635. Jadi kita tinggal menunggu dia konfirmasi untuk up ke atas aja, teman-teman. Jadi secara price action dia masih sangat menarik untuk Medco ini, dan secara isu juga dia masih mendukung untuk saham ini bergerak ke atas gitu, teman-teman. Oke, untuk Medco itu aja. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas di video ini adalah saham BRIS. Kalau teman-teman perhatikan saham BRIS di perdagangan hari ini, dia ditutup menguat 2,42% di level harga 1690. Nah, BRIS sendiri sebenarnya secara momentumnya masih cukup bagus, yang dimana selagi dia tidak break di bawah 1605 ini, teman-teman, dia masih ada potensi untuk naik gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham BRIS ini, sah-sah aja, teman-teman masih bisa manfaatkan. Yang penting ingat stop lossnya apabila ada break di bawah 1605, teman-teman keluar dulu. Untuk stop lossnya teman-teman bisa perhatikan di bawah 1600 berapa. Nah, 1595 adalah area stop lossnya. Jadi teman-teman perhatikan area stop lossnya aja gitu. Atau kalau teman-teman pengen coba masuk bertahap, teman-teman bisa lakukan. Misalnya teman-teman pengen masuk 20 juta ya kan, di harga 1690 teman-teman bisa masuk 10 juta. Atau ketika dia mencoba retest lagi ke bawah, teman-teman masuk 10 juta lagi gitu, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapatkan untuk updatean saham-saham yang ingin kita sharingkan, teman-teman dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita dapat belajar sama-sama. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.